Menjaga kualitas kita bersaing dengan mesin-mesin Cina, kan kita pakainya mesin Jepang. Kualitas mas, gak mungkin orang akan bertahan dengan kita kalau hasil kita jelek. Kualitas intinya. Di dunia yang serba digital seperti sekarang ini, mesin-mesin canggih memang sudah biasa kita jumpai dimanapun. Tak terlepas dari seni menghias kain dengan jarum dan benang, mesin-mesin bordir kini telah kita banyak jumpai hampir di setiap pojok kota maupun tempat produksi. Namun, masih ada beberapa yang bertahan dengan bordir manualnya. Terlepas dari sengitnya persaingan di dunia bordir, melawan mesin-mesin canggih yang diimpor langsung dari China. Beberapa mungkin ada yang bertahan dengan bordir manualnya dikarenakan terkadang bordir manual terlihat lebih rapih karena dikerjakan langsung oleh tangan si pengrajin. Kita memilih bordir manual untuk menjaga seni keterampilan dan kerajinan tangan sebab bordir manual punya sentuhan pribadi yang tidak bisa ditiru oleh bordir mesin. Dan kita juga membantu pengrajin mendukung ekonomi untuk membantu penghasilan para penjahit lokal atau penjahit tradisional. Bordir manual juga itu enaknya bisa mengubah desain atau pola benang tatkala kita di posisi di tengah-tengah perjalanan. Contohnya, kalau kita misal pengen bikin desain yang awalnya benangnya itu merah, tiba-tiba pengen diganti dengan hijau. Atau yang tadinya tidak ada matanya, pengen dikasih mata. Kalau menggunakan bordir komputer, itu disetting terlebih dahulu. Nah, kalau bordir manual, langsung di tempatnya langsung dikerjakan oleh pengrajinnya tanpa harus setting terlebih dahulu. Dan hasil dari bordir manual dan bordir komputer dapat dilihat dari di sini. Nah, ini hasil bordir manual. Bordir manual itu cenderung lebih tebal, hasilnya lebih tebal. Walaupun mungkin tingkat kerapian akan lebih rapi ya dengan bordir komputer, karena bordir komputer itu kan kalau kita ngomongin jenis fontnya, font Arial atau font apa itu semuanya pasti mengacu kepada komputer dan teknisnya akan sama gitu. Dari segi jarak, dari spasi atau lainnya benang jarum. Nah, sedangkan kalau bordir manual itu akan cenderung sedikit berbeda karena ini tergantung dari si pengrajin. Namun, tidak dipungkiri, bordir manual memiliki beberapa kekurangan seperti kecepatan. Dikarenakan bordir manual menggunakan tangan sang pengrajin, maka dari itu bordir manual tidak cepat jika dibandingkan dengan mesin. Selain itu, bordir manual juga tidak dapat melakukan pekerjaannya secara konsisten. Berbeda dengan mesin yang otomatis diinput langsung oleh komputer. Nama saya Asep, tinggal sementara di Jakarta. Kalau domisili asli saya di Tasik. Saya 15 tahun yang lalu sudah mulai ada di Jakarta. Pertama di Mestik, yang kedua di sini. Ya sekitar tahun 2019 kalau nggak salah. Oh, baru ya berarti? Bukan baru, 2019 itu udah di sini. 2019 itu udah 5 tahun saya di sini. Jadi sebenarnya saya Mestik sini. Nah, sekarang 2019 itu dari 2014 udah matuh di sini, udah usaha di sini gitu. Ya sebenarnya memang sih pertama tuntutan hidup mas. Yang kedua pengen punya keahlian ibaratnya yang support hidup kita. Jadi nggak sekedar asal mengambil keputusan, karena pengen punya uang dari tangan sendiri. Kalau dari hal-hal lain nggak ada kayaknya. Karena itu dulu saya pernah ada di ruangan kerjanya, jadi terbatas di ruangan itu aja, bosan, pengen ketemu orang terus, tiap hari ketemu orang, terus megang duit tiap hari, transaksi ada terus. Kalau jadi karyawan kita biasanya ya itu, kadang-kadang sebulan sekali megang duit. Terus gimana cara mempertahankan usaha bordir sampai saat ini? Kualitas mas, kita nggak bisa sembarangan mengerjakan sesuatu, terus kita juga memang diajarin sama orang tua juga. Setiap kerjaan itu memang harus sungguh-sungguh. Dan kita gak mungkin orang akan bertahan dengan kita kalau hasil kita jelek.
kualitas intinya. Kalau bordir itu sebenarnya kerjaan kita tuh ada dua. Pertama desainnya logo, yang kedua bunga. Kalau bunga itu kebanyakan konsumennya pasti ibu-ibu. Nah, kalau logo udah pasti perusahaan. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga. Berapa lama tuh? Kalau untuk logo tergantung jumlah logonya. Kalau misalkan 10, satu hari itu paling banyak saya kerjain 1,5 jam itu 10 potong kelar. Kalau untuk bunga, ya untuk misalnya kebaya atau standar atasan yang dikasih ornamen bunga, itu bisa makan waktu 2 hari. Kalau untuk kebaya, ornamen atasan biasa, abayaan, 2 hari lah. Kalau untuk pelanggan sih signifikan Mas. Dari dulu sampai sekarang, karena langganan kita merasa puas, paling-paling dari 100% itu 20% lah. Perbandingannya dengan dulu gitu. Berarti lebih ramai dulu. Lebih rame dulu, tapi kan uangnya murah juga. Kalau sekarang walaupun 1-2, uangnya mahal. Lumayan. Terus ada pesanan klien yang paling susah dikerjain nggak? Banyak Mas, tingkat kesulitan yang tinggi itu kadang-kadang kita susah menerjemahkan gambar orang dengan otak kita. Artinya orang-orang cuma nulis, tapi kita menerjemahkan itu kan langsung pakai benang. Oh gitu, beda ya? Beda. Jadi kalau kata saya lebih gampang membuat gambar pakai pensil atau pulpen ketimbang harus menerjemahkannya ke dalam gambar atau dalam logo. Kalau keresahan ya apa ya, cuman masalah keamanan, terus lampu, lingkungan itu nggak signifikan sih, nggak begitu mengkhawatirkan. Keamanan gimana? Asik-asik aja. Keamanan kita kenal baik dengan orang-orang itu. Jadi boleh dibilang kendalanya ya 10% sih ada kali ya dari 100%. Cuman nggak begitu gimana-gimana gitu. Kalau pelanggan kita kerjanya enjoy gitu. Jadi nggak setiap ada kesusahan kita kerjanya ya diresapi aja. Setiap ada kesulitan pasti di situ kesananya mudah gitu. Nama saya Pak Mumu, asal dari Bogor, Jawa Barat. Menjaga kualitas kita bersaing dengan mesin-mesin Cina, kan kita pakainya mesin Jepang. Jadi supaya kualitas kita lebih rapi, dari pancing, dari kualitas benang, terus dari ini mesti yang standar ibaratnya kita, umum lah ibaratnya kita. Apa keunggulan bordir komputer? Keunggulan bordir komputer kita lebih rapi, lebih perfect, lebih ibaratnya tulisan kecil lebih nyata. Sehari minimal 500 piece sampai 1000 piece. Ada nggak sih yang pesen satuan? Yang satuan ada juga, cuman kita mungkin dari harga agak tinggi. Keterampilan khususnya mungkin di skill aja, mungkin skill gambar aja supaya lebih detail gitu aja. Skill desain. Skill desain ya. Menggunakan mesinnya kita lebih gampang, sebetulnya lebih gampang daripada mesin manual. Tantangan kelemahannya mungkin nggak ada ya. Mungkin kalau ibaratnya kita kerusakan aja, dari kerusakan kita selalu kita utamakan spare part, kita ambil yang ori. Gimana ngeliat bordir manual yang masih eksis sampai sekarang? Yang masih eksis ya mungkin kalau yang masih eksis kita alhamdulillah ya. Soalnya buat mereka-mereka yang ibaratnya kerja di rumah. Kalau gini kan harusnya banyak, modalnya pun kita enggak cukup 100-200. Kalau yang itu kan ibaratnya 100 juta juga mungkin lebih untuk pemodal dia. Kalau kita kan nggak bisa nyampe segitu, lebih dari segitu. Emang kita nggak lepas Mas, setiap perkembangan zaman itu kalau dia mau maju ya mau dibilang apa lagi. Kalau saya sih mengharapkan orang yang profesinya kayak saya itu bisa menjaga kualitasnya. Kalau mau bersaing dengan komputer itu aja. Bukan nggak bisa dilakukan, tapi keterbatasan sumber daya manusianya. Kadang mereka masih mentah dalam hal pengalaman, experience ya. Nah, terus dia juga nggak sungguh-sungguh mengerjakan itu, sehingga mereka menganggap itu sukar. Padahal kalau kita balikin pernyataannya, komputer aja kan ciptaan kita. Kenapa kita nggak bisa ngerjain yang sifatnya konstan seperti komputer? Gitu doang. Kalau saya sih spesifiknya, ya pesan saya sih buat keluarga saya khususnya, mudah-mudahan mereka tuh sabar dengan zaman dan keadaannya seperti ini. Gitu. Ya kalau pengen bersaing terus, usahanya maju sampai dia menjadi sukses,
Ya kualitas mas. Yang manual, tukang jahit, bordir manual, kalau nggak ningkatin keahlian atau sumber daya dia, gimana mau maju gitu doang. Tingkatin aja dah profesionalnya, janji harus ditepati, harus kualitas bordirannya makin bagus, nggak meremehkan. Karya tangan seringkali menjadi barang pesanan khusus atau koleksi terbatas yang dicari oleh perancang busana maupun kolektor yang menghargai proses kreatif di balik sebuah produk. Namun, hingga saat ini bordir manual masih tetap eksis karena fungsinya telah bergeser dari sekedar kebutuhan fungsional menjadi sebuah bentuk apresiasi terhadap ketelatenan manusia.